Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayan Alfian SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yakni Neng Irma Amelia, Yuliana, dan tentunya saya sendiri, Nengsi Junengsi, sebagai perwakilan presentasi yang akan saya sampaikan, yakni tentang teori belajar sibernetik dan landasan filosofinya. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memaparkan pembahasan terlebih dahulu, yakni yang pertama adalah pengertian dari teori belajar sibernetik, yang kedua adalah tokoh-tokoh dari teori belajar sibernetik, yang ketiga adalah implementasi dari teori belajar sibernetik, yang keempat keunggulan dan kelemahan dari teori belajar sibernetik, yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian teori belajar sibernetik dan landasan filosofinya. Nah, teori belajar sibernetik merupakan teori yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang dibahas pada sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Nah, menurut teori sibernetik ini, belajar merupakan pengelolaan informasi, di mana teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, proses belajar di sini memang penting di dalam teori sibernetik. Namun, ada hal yang lebih penting, yakni sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswanya. Sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata cybernetic, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Nah, di dalam bahasa Yunani, sibernetik artinya adalah pengendali atau seorang pilot. Nah, saat ini istilah sibernetik berkembang menjadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Nah, istilah sibernetik ini pertama kali dipopulerkan oleh Norbert Wiener, yaitu seorang ilmuwan dari MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Nah, yang pertama adalah Landa. Landa merupakan salah satu seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Nah, menurutnya ada dua macam proses berpikir, yakni berpikir secara algoritmik dan secara heuristik. Terus yang kedua adalah Fast and Scott. Nah, menurut Fast and Scott itu ada dua cara proses berpikir, yakni berpikir secara serialis dan secara wallis, yang artinya itu berpikir secara menyeluruh gitu. Pembahasan yang ketiga yakni implementasi dari teori belajar sibernetik. Nah, Ridwan Abdullah Sani menjelaskan bahwa fungsi guru dalam belajar sibernetik yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk simbolik seperti informasi verbal, bentuk angka-angka, bentuk kata-kata, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan teori pembelajaran sibernetik. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi, kita harus ada action terlebih dahulu agar peserta didik itu tertarik. Nah, terus yang kedua itu memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Jadi, kita harus membentuk karakter terlebih dahulu. Terus, melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Jadi harus di dalam prosesnya itu kita harus melakukan penilaian dan hasil belajarnya. Pembahasan yang keempat yakni tentang keunggulan dan kelemahan dari teori belajar sibernetik. Nah,
Keunggulan dari teori belajar sibernetik yakni yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Jadi di sini prosesnya itu yang lebih terlihat. Terus yang kedua, penyajian pengetahuannya memenuhi aspek ekonomis. Jadi penyajian pengetahuannya itu lebih memudahkan, terus lebih terjangkau. Terus yang ketiga itu kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Jadi semua kapasitas belajarnya itu serba ada. Nah, terus di balik keunggulan atau kelebihan dari teori sibernetik ini, ternyata ada kelemahan dari teori sibernetik, yakni di dalam kelemahan teori sibernetik ini itu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajarnya tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari teori belajar sibernetik dan landasan filosofinya, yakni menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Nah, asumsi lain dari teori sibernetik ini yakni belajar tidak ada proses yang ideal di dalam segala situasi. Nah, teori belajar menurut Landa ada dua, yakni belajar secara algoritmik dan belajar secara heuristik. Nah, menurut Pas-Enskat, belajar itu ada dua, yakni secara serialis dan Wallace atau menyeluruh. Nah, selain itu ada juga kelemahan dan kelebihan dari teori sibernetik. Nah, keunggulan dari teori sibernetik yakni strategi belajar berpijak pada pemrosesan informasi, yakni secara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol atau lebih terlihat, serta kelemahannya adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses pembelajarannya. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.